musdus di tingkat wilayah atau tingkat wilayah ini diawali dengan musyawarah di kelompok kecil, di mana tadi dengan keberadaan BPD 9 orang, berarti di situ berdasarkan anggota BPD keterwakilan sudah memenuhi atau menyelenggarakan musdus di tingkat lokal ya Pak ya. Pak, itu nanti ini saya merefresh kembali saja supaya nanti perencanaan ke depan waktu dari tahapan di tingkat musdus baru ke tingkat musdes yang dilaksanakan sebelum musrenbangdes yang saat ini. Jadi sebelum musrenbangdes yang kita hari ini selenggarakan itu ada musdes, ranahnya ada di BPD ya Pak ya kemarin ya. Berarti kemarin sudah menyepakati meramu hasil dari beberapa musdus disusun skala prioritas, sehingga hari ini itu tinggal pengesahan, bahasanya seperti itu. Nah itu tinggal pengesahan. Ini merefresh saja Pak supaya tahapan ke depan itu sistematikanya atau standar operasional prosedurnya ditempuh. Musrenbangdes hari ini jadi tidak lagi dibuka keran usulan baru, karena sekarang ini perencanaan itu sudah teraplikasi dalam satu sistem aplikasi online. Jadi hanya tinggal meneruskan ketika ada usulan baru itu baru di-input di Simral, aplikasinya Simral. Jadi yang diusulkan sekarang masuk dokumen itu akan terdata masuk di aplikasi dan ini terbaca sampai ke tingkat nasional kementerian. Volume luas 75 meter itu di wilayah RT 02 RW 1. 2. Jalan lingkungan itu di wilayah RT 03 RW 1. Kaca cembung. Disebutnya kaca cembung. Kaca untuk jalannya. Kaca jalan itu sebanyak 5 unit. Keempat, drainase di wilayah RT 05 RW 02. Yang pertama masalah penerangan jalan. Ini memang hampir rata di Kecamatan Kemang ini karena titik murah jalannya cukup banyak, jadi perkembangan juga cukup pesat sehingga arus mobilitas masyarakat itu konsentrasinya begitu menyebar di sini. Bahkan ada beberapa titik yang memang dianggap rawan dan lain sebagainya dengan latar belakang aspek jalan rusak atau jauh dari pemukiman tempat sepi dan lain sebagainya. Nah ini makanya saya di awal juga tadi menyampaikan perlu sinergitas dan kerjasama yang bagus. Jadi semua permasalahan yang ada di wilayah itu tidak semuanya bisa terselesaikan oleh kami camat, oleh lurah, bisa, Mas, tapi harus secara bersama-sama kita. Jadi ini yang perlu kita bangun kembali empati, Pak. Empati kita, wujud kepedulian terhadap lingkungan dan lain sebagainya sesuai dengan porsinya. Betul Pak Babinmas di sini cuma 1 orang. Wilayah Desa Pabuaran ada berapa RW? 9 RW. Gak mungkin satu badan ini untuk mengawasi 9 RW. Itu kan permasalahan. Tapi harus bagaimana ini bisa bersama-sama terhadap permasalahan yang berkembang. Itu kita selesaikan solusinya. Jadi kenapa di pemerintahan itu ada wujud pemberdayaan? Berarti pemberdayaan itu membangun empati masyarakat supaya peduli dengan lingkungan. Minimal kalau tidak bisa berbuat, makanya ada kepada kelembagaan masyarakat itu sampai RT, RW dan lain sebagainya. Kalau ada hal-hal yang di luar konteks melanggar norma, melanggar aturan dan lain sebagainya, Pak RW kan ada sapa warga sekarang. Itu kan jejaring yang dibangun. Pak RT, Pak RW, Pak RT bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kalau ada hal yang di luar konteks mengganggu ketertiban, gitu kan,
mengganggu kenyamanan dan laporkan lewat sapa warganya. Kita biasanya mempermasalahkan ini kalau sudah pemerintah atau aparat melakukan tindakan represi. Itu juga kadang-kadang kalau namanya kasus narkoba mungkin tertangkapnya di mana ya Pak Babinmas ya, tertangkap di mana pengembangan ternyata ada warga kita, belum tentu ininya di kita. Nah ini juga harus diantisipasi. Nanti makanya kami mohon bantuannya Pak RT, Pak RW itu untuk kalau ada hal yang kurang ini laporkan saja, atau bisi Erama nomor HP Bu Lurah ayah atau Pak RW-nya, nanti melalui Pak RW ke Bu Lurah nanti akan mengkoordinasikan dengan Babinsa Babinmas. Insya Allah kita juga pasti gercep Pak kalau ada pelaporan itu, karena upaya pemerintah itu tidak ada akan artinya tanpa diikuti dengan kerjasama yang baik Pak, sama-sama saling menjaga. Pelatihan narkoba misalnya, terus pelatihan untuk mengantisipasi narkoba kita mengadakan ada tiap tahun Pak. Tahun ini juga kalau nggak salah di bulan-bulan ini kalau nggak salah. Cuman kan itu keterbatasan, paling wakil, keterwakilan itu unsur pemula juga mungkin wakil dari desa hanya berapa orang, 2 orang, itu pun mungkin khusus untuk yang jadi sasarannya itu bukan yang berkasus Pak, atau dia mungkin pengguna dan lain sebagainya. Biasanya yang pemuda yang memang betul-betul dianggap dia punyakan bisa untuk mengedukasi pemuda-pemuda yang lain, supaya dia bisa mengajak ke arah yang kebaikan pemuda-pemuda yang sudah berkasus, mengingatkan dan lain sebagainya gitu. Nah itu upaya kita yang kita lakukan, dan ini nggak hasilnya nggak maksimal kalau tanpa informasi dari masyarakat dan lain sebagainya. Jadi kita lebih baik melakukan pencegahan. Kalau ada hal-hal yang kurang bagus di lingkungan, silakan diinformasikan kepada kami gitu. Di kami ini ada muspika, ini ranahnya ranah mana? Ini ranah kecamatan kah, polsek kah, atau di dan ramil kah? Itu ada porsinya masing-masing. Tapi kalau pengaduan misalnya ke camat masalah narkoba, nanti secara teknis saya sampaikan ke Pak Polsek. Nanti mungkin Babinmas apakah perlu ada tim penyuluh dan lain sebagainya ke situ melihat kondisi yang ada, atau melakukan patroli secara berkala gitu. Tapi itu hanya sifatnya parsial Pak, karena kita nggak nongkrongin tiap hari. Karena yang kayak gitu itu kan kayak kucing-kucingan ya, kita nggak ada ini lagi. Nah ini yang setiap hari di situ kan Pak RT, Pak RW itu bisa menginformasikan, Pak ini ada indikasi ini, coba mohon dimonitor untuk dipatroli. Paling seperti itu. Jadi kita baru melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Terima kasih Akang dan Teteh sudah menonton channel Kecamatan Kemang. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Hatur nuhun.